Suatu siang yang cerah, mentari yang elok menampakkan sinarnya. Di tengah suasana yang damai, di suatu tempat ternyaman. Iya baik, Ustadz punya pertanyaan pada kalian. Kenapa waktu itu penting? Ada yang bisa jawab? Izin jawab Ustaz. Iya baik. Sangat penting Ustaz karena kita nggak tahu kapan acara akan menjemput. Iya benar sekali jawabannya. Kita harus mempersiapkan bekal kita di akhirat kelak karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Apakah ketika muda atau ketika tua. Maka dari itu kalian pilih salah satu antara meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ataukah kalian ketika mati ketika sholat ataukah mati ketika nongkrong gak jelas. Jadi kalian pilih yang mana? Oh iya Ustaz, saya teringat satu ayat Al-Quran. Menyanyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya. Perkataan muridnya membuat sang ustadz tertegun dan kembali teringat akan masa lalunya kala itu. Woi bro, apa kabar bro? Ini lagi main apa nih? Woi. Udah gabung aja. Oke. Ayo, sini. Kartunya kurang. Oh iya ya siap. Oke. Ayo buruan main lagi dong. Ustadz Ahmad namanya. Dulu, ia dikenal sebagai pemuda yang gemar nongkrong dan bermain judi. Setiap hari, ia berkumpul dengan teman-temannya sampai tidak tahu waktu. Ayo. Kita mah. Ayo. Apa ini, Pak? Gak ada logo kan? Gak ada logo kan? Gak ada. Campur. Oh, enggak. Anjir gua enggak ada. Wah, awal itu. Udah ambil lagi, ambil lagi. Ambil yang banyak. Nah, Bentar kan. nah, udah lu dulu. Aduh, ada orang lagi. Nah, Nih. oke. Mending cari mobil ya? Baik hati lah. Oh. Ada yang cari mobil. Nah, Mana ya? oh, Tiap kali ia berangkat ke base camp tongkrongannya, ia kerap berpapasan dengan pemulung cilik dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang kusam. Oke deh. Namun pada suatu hari, ia melihat pemulung cilik tersebut sedang duduk di lokasi mereka biasa berpapasan. Ada setitik cerah di wajah anak itu. Ahmad pun penasaran dan mendekatinya. Kamu lagi ngapain di sini, Dek? Emang tadi habis apa? Habis nyari sampah Buat apa sampahnya? buat ada makan, Orang tua kamu emang kemana? udah gak ada Innalillahi. Tapi lihat kamu bahagia terus, kenapa? karena ayah dan ibu udah bahagia di sana. Mau kemana kamu? Saya sekolah aja. Udah, hati-hati ya. Setelah berbincang dengan sang anak, perasaan Ahmad menjadi tidak nyaman, yang membuatnya tak habis pikir, mengapa dirinya yang lahir dalam keadaan serba berkecukupan malah menghabiskan uang orang tuanya dan menyanyiakan waktunya dengan hal yang tidak berguna. Ahmad pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke tongkrongan dan segera kembali ke rumah.
Saat di kamar, Ahmad asyik menggulir layar handphonenya dan melihat postingan dari salah satu teman tongkrongnya yang jarang muncul beberapa minggu ini. Udah tobat loh. Ia terkaget melihat isi postingan temannya tersebut yang memilih untuk berhijrah. Temannya pun menceritakan alasan dibalik hijrahnya. Begitu pula Ahmad yang mengeluhkan soal hatinya yang terenyuh oleh keadaan pemulung cilik yang sering ia jumpai. Dari situ, Ahmad sering melamun dan mencoba untuk memaknai hidup yang ia jalani beberapa minggu ke belakang. Sudah jarang pergi ke tongkrongan, tapi masih ragu untuk berangkat ke masjid. Namun pada suatu hari, Ahmad diajak oleh temannya untuk bertemu dalam rangka belajar agama bersama. Mat, gak usah ngelamun. Ya, lanjut aja kita ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari situ, Ahmad bertemu teman-teman baru. Mereka berbagi ilmu seputar agama, membuat Ahmad mendapatkan hidayah untuk mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu. Karena menyia-nyiakan waktu sama saja menyia-nyiakan hidup. Begitulah kisah seorang Ahmad yang dapat kita ambil hikmahnya. Makna waktu dalam kehidupan. Apabila waktu kita tidak diisi dengan kegiatan positif, pastinya diisi oleh kegiatan negatif. Paling minimal, diisi dengan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Hendaknya kita perhatikan dan kita atur dengan baik waktu dan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Mayoritas manusia banyak yang lalai dan menyia-nyiakan waktu. Syekh Abdul Aziz bin Ba'as berkata dalam kitab Majmu' al-Fatawa bahwa waktu itu sama halnya kehidupan seseorang. Barang siapa menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Pasti dia akan menyesal dan penyesalan tidak akan bermanfaat baginya.